Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang grammatical relation ataupun yang dikenal dengan sebutan syntactic function. Nah, setelah kita membahas tentang sentence based on its usage, pragmatic, form, and the structure, sekarang kita membahas tentang syntactic functions yang ada dalam kalimat. Oke, adik-adik, di sini ada beberapa basic pattern atau ada beberapa istilah yang harus adik-adik tahu dalam bentuk sederhana dari kalimat simple sentence, kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah adjunct yang kita beri label A. Berbicara tentang label, nanti kakak berikan di deskripsi ya, ada di deskripsi terkait dengan video tentang label dalam sintaksis bahasa Inggris. Yang kedua, subjek kita berikan label S, predicate kita berikan label P, objek kita berikan label O, complement C, and adjunct kembali dengan A. Yang perlu adik-adik ketahui bahwa di sini predikat itu permanen, dia muncul setelah subjek. Nah, selain itu adjunct di sini dia dapat berubah posisi, baik itu dia bisa ditempatkan di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Nah, adik-adik, mari kita bahas satu persatu grammatical relations or syntactic functions ini. Yang pertama adalah subjek yang tadi kita beri label S. Subjek biasanya terdiri atau dibentuk dari suatu kata benda, baik itu berupa person or thing. This noun performs action of a verb. Jadi subjek ini dia menunjukkan atau memperlihatkan suatu aksi atau suatu tindakan dari kata kerja yang difungsikan di sini sebagai predicate. Oke. Nah, yang kedua adalah predicate yang kita beri label P. Predicate contains of a verb. Verb ini stating something about subject. Jadi verb ini dia menyatakan sesuatu atau hal terhadap mengenai subjek yang ditujunya. Selanjutnya adalah objek yang berlabel O. Biasanya subjek ini dibangun dari sebuah kata benda, baik itu person or thing, yang kemudian dipengaruhi oleh action dari verb pada kalimat itu sebagai predicate. Selanjutnya ada adjunct berlabel A. Adjunct ini biasanya suatu kata yang digunakan sebagai modifier atau penjelas dalam kalimat yang dituju atau kalimat yang dibahas. Terakhir, kita membahas tentang complement yang diberi label C. Complement is a word or a group of words that completes the predicate in the sentence. Jadi complement ini dia merupakan pelengkap dari kata atau dari kalimat yang biasanya mengacu pada predikat dari kalimat ini. Adik-adik, mari kita lihat bersama-sama contoh dari syntactic function yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Oke, pada slide ini kita melihat kalimat the girl is singing the song happily. Di sini the girl merupakan noun phrase yang kita beri label NP, sementara NP ini dia berfungsi sebagai suatu subjek. Is singing merupakan verb phrase yang difungsikan sebagai predicate. Ingat adik-adik, ketika kita berbicara tentang frase, maka tentu saja dia memiliki yang dikatakan head. Head itu merupakan inti dari frase itu. Yang mana intinya? Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya yang berjudul verb phrase, maka di sini intinya adalah atau headnya adalah singing. Sementara untuk NP tadi pada subjek ini yang merupakan head. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk kepada objek. Objek pada kalimat ini merupakan the song yang juga merupakan noun phrase. Nah, di sini noun phrase ini juga berfungsi sebagai objek. Selanjutnya yang terakhir adalah happily. Kata happily ini merupakan adverbial phrase yang berfungsi sebagai adjunct ataupun sebagai komplement dari kalimat ini. Seperti yang kakak bahas di slide sebelumnya bahwa adjunct ini dia mobile. Maksud dari mobile ini yaitu dia bisa saja berada di akhir kalimat ataupun dia berada di
awal kalimat. Jadi kalimat ini bisa saja berbunyi, happily the girl is singing the song. Nah, sekian adik-adik untuk contoh dari syntactic function ini. Saya harap adik-adik mengerti dengan penjelasan kakak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.